Wahyu, kitab yang penuh dengan gambaran apokaliptik, penglihatan, dan pesan tentang masa depan yang akan datang. Dan sekarang, kita akan melihat bagaimana Yohanes, sang rasul, diberi penglihatan tentang tahta Allah, pembukaan segel, serta tanda-tanda yang menunjukkan kedatangan akhir zaman. Oleh karena itu, mari kita mulai. Penglihatan Wahyu dimulai dengan pintu surga terbuka agar Yohanes, sang rasul, dapat melihat kemuliaan Allah yang duduk di atas tahta, menunjukkan kuasa mutlaknya atas segala peristiwa yang akan datang, termasuk yang dialami umatnya. Yohanes kemudian melihat 24 tua-tua yang mengenakan pakaian putih dan mahkota emas. Tua-tua ini memiliki nama simbolis yang menghubungkan mereka dengan umat yang setia pada Tuhan, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Namun, siapa 24 tua-tua ini? Hingga saat ini, banyak tafsiran yang mengartikan 24 tua-tua ini. John Flipse Walvold, seorang ahli teologi dari Amerika, mengaitkan angka 24 dengan tradisi pembagian keimanan dalam Perjanjian Lama yang menggambarkan representasi dari seluruh bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah. Namun, George Eldon Ladd, seorang ahli teologi dari Amerika yang juga terkenal akan karyanya dalam studi eskatologi, menyatakan bahwa 24 tua-tua ini adalah malaikat surgawi yang mengerjakan kehendak Allah di dunia. Meskipun itu, pada akhirnya, pandangan yang lebih umum diterima menyatakan bahwa 24 tua-tua melambangkan umat Allah secara keseluruhan, baik dari Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Mereka adalah orang-orang kudus yang telah berjuang dengan iman mereka dengan diberikan mahkota sebagai simbol kemenangan mereka. Selepas melihat 24 tua-tua, Yohanes pun melihat 4 makhluk yang penuh mata. 4 makhluk ini memiliki simbolisasi tertentu. Yang pertama, singa yang melambangkan kekuasaan dan kekuatan. Yang kedua, anak lembu yang melambangkan pelayanan dan ketekunan. Lalu yang ketiga, manusia yang melambangkan kecerdasan dan pemahaman. Lalu yang terakhir, burung nasar yang melambangkan kecepatan dan kelincahan dalam bertindak. Keempat makhluk ini penuh dengan mata, melambangkan penglihatan tajam dan kecerdasan luar biasa. Mereka memiliki 6 sayap yang menunjukkan kecepatan, gerakan, dan kemampuan untuk melayani Tuhan dengan sempurna. Disinilah keempat makhluk dan 24 tua-tua terus memuji Allah dengan pujian Kudus, 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 yang menekankan kekudusan dan kealihan Allah, termasuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selanjutnya, dalam Wahyu 5 ayat 1, Yohanes melihat sebuah gulungan kitab dengan 7 materai di tangan kanan Allah. Dalam bahasa Yunani, gulungan ini disebut Biblion, yang berarti kitab suci dalam bentuk gulungan dengan tulisan di kedua sisi, menandakan bahwa isinya sangat penting. Ada berbagai penafsiran mengenai isi gulungan ini. Pertama, menurut Dehar, gulungan ini melambangkan rahasia besar tentang kerajaan Allah, seperti yang disebutkan dalam Daniel 12 ayat 9, yang berbicara tentang hal-hal yang tersembunyi hingga waktu yang ditentukan. Namun berdasarkan G.B. Kirk dan Michelle G. Redis, gulungan ini adalah pengungkapan masa depan dunia,
rencana Allah bagi ciptaannya di mana setiap materai akan memicu peristiwa besar dalam semesta ketika dibuka. Sehingga dapat kita katakan bahwa ketujuh materai tersebut adalah serangkaian hukuman Allah pada akhir zaman. Dan setiap kali sebuah materai dibuka, hukuman dijatuhkan ke bumi. Namun, siapa yang dapat membuka materai-materai tersebut? Jawabannya adalah Sang Anak Domba atau Yesus Kristus. Pada dasarnya, pengorbanan Yesus memberinya otoritas untuk membuka gulungan kitab dan mengungkapkan rencana keselamatan Allah. Di sini, kita dapat melihat Yesus mengambil gulungan kitab dari tangan Allah dan disambut dengan sujud oleh 4 makhluk hidup dan 24 tua-tua. Para tua-tua memegang kecapi serta cawan emas berisi doa orang-orang kudus sebagai persembahan kepada Allah. Seluruh makhluk di surga dan di bumi kemudian memuji Anak Domba dengan nyanyian baru. Berbicara mengenai ketujuh meterai, kita kemudian diajak untuk melihat bagaimana meterai yang pertama hingga keenam dibuka oleh Sang Anak Domba. Dalam penglihatannya, Yohanes melihat Yesus pun membuka meterai satu persatu. Saat meterai pertama dibuka, Yohanes melihat penunggang kuda putih yang memegang panah dan memakai mahkota. Banyak tafsiran yang mengartikan tujuan kuda putih ini, namun banyak yang berakhir pada satu kesimpulan, Sang Antikristus. Sang Antikristus datang berdasarkan izin Allah untuk menipu semua orang yang menentang Kristus. Ia akan muncul pada awal mula masa kesengsaraan dan memberikan semboyan damai dunia. Bahkan, ia memberi mahkota untuk menunjukkan otoritasnya. Busur panah yang dipegangnya pun mengungkap tujuan sebenarnya. Seorang pemenang yang pergi merebut kemenangan saat penunggang kuda kedua datang. Ketika meterai kedua dibuka, majulah seekor kuda merah padam yang melukiskan warna darah. Penunggang kuda itu juga memegang sebilah pedang besar yang melambangkan perang dan kematian dahsyat. Artinya, meterai ini membuka peperangan antar bangsa maupun antara orang bersaudara yang mencerminkan ambisi manusia untuk berkuasa, sehingga menyebabkan pertumpahan darah dan hilangnya damai sejahtera sebagaimana dibuatkan dalam Markus 13 ayat 7-8. Ketika meterai yang ketiga terbuka, kali ini muncul seekor kuda hitam yang melambangkan bencana kelaparan yang menimpa penduduk bumi. Yohanes juga melihat di tangan penunggang kuda itu terdapat satu timbangan, artinya perdagangan yang terjadi akan membawa inflasi dan kelaparan, membuat kehidupan sulit bagi yang tidak bekerja. Barulah ketika meterai yang keempat dibuka, muncul seekor kuda hijau kuning yang melambangkan kematian dengan penunggangnya yang bernama Maut. Pada dasarnya, warna hijau kekuningan dalam bahasa Yunani dilambangkan dengan kata kloros, yang berarti hijau pucat atau hijau kekuningan seperti warna tubuh yang membusuk atau korban penyakit. Dalam Perjanjian Lama, maut sering dibahas, sedangkan dalam literatur Yunani, kematian dikaitkan dengan Hades sebagai kerajaannya. Dalam kitab Wahyu, maut muncul 4 kali, menegaskan bahwa kuda ini melambangkan kehancuran besar yang menimpa dunia seperti ungkapan penunggang kuda tersebut, membunuh dengan pedang, kelaparan, sampar, binatang buas. Saat materai kelima dibuka, Yohanes melihat jiwa-jiwa para martir di bawah mezbah, melambangkan mereka yang telah dibunuh karena firman Allah dan kesaksian mereka. Ini berhubungan dengan tradisi korban dalam Perjanjian Lama, di mana darah korban dicurahkan di bawah mezbah, menunjukkan bahwa para martir adalah persembahan bagi Allah. Para martir berseru meminta keadilan kepada Allah, namun mereka tidak memohon pengampunan seperti Yesus atau Stefanus, tetapi menuntut pembalasan. Sebagai jawaban, Allah pun memberikan mereka jubah putih yang arti kemuliaan, kemenangan, dan kekudusan, serta diminta untuk menunggu hingga jumlah mereka genap. Ini menunjukkan bahwa Allah berjanji membalaskan mereka, namun waktu itu belum tiba. Pembukaan meterai ke-6 oleh Tuhan Yesus memicu tanda-tanda kosmis, seperti gempa bumi, matahari gelap, bulan merah darah, serta bintang-bintang berjatuhan.
Peristiwa ini menandakan hari Tuhan sebagai mana disebut dalam Perjanjian Lama dan Injil. Namun ini bukan akhir, karena materai ketujuh belum dibuka, dan masih ada penundaan hingga hamba-hamba Allah dimateraikan berdasarkan seruan malaikat. Meskipun itu, pembukaan materai ke-6 ini akan menimbulkan ketakutan di seluruh lapisan masyarakat yang berusaha bersembunyi dari murka Tuhan. Tetapi pada hari penghakiman, tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri atau bertahan dari keadilannya, baik dari segala strata atau status sosial. Sebelum materai ke-7 dibuka oleh Allah, seperti yang dikatakan sebelumnya, malaikat Allah hendak memateraikan orang-orang kudus pilihannya. Dalam hal ini, Yohanes melihat 4 malaikat menahan angin di keempat penjuru bumi, melambangkan kuasa atas seluruh alam semesta. Seorang malaikat lain muncul dari matahari terbit, membawa materai Allah yang hidup untuk melindungi umatnya dari murka Allah. Materai ini diberikan kepada 144.000 orang dari 12 suku Israel. Meskipun susunan sukunya berbeda dari Perjanjian Lama, Yohanes menegaskan bahwa tidak semua orang Israel adalah umat sejati, sejalan dengan ajaran Paulus tentang pohon zaitun, yang melambangkan penggantian mereka dengan orang-orang percaya dari bangsa lain. Orang-orang yang dimateraikan ini tetap setia dalam penganiayaannya dan menerima keselamatan serta kemuliaan abadi. Penglihatan ini meneguhkan iman orang percaya bahwa kesetiaan mereka akan berbuah kemuliaan di hadapan Allah. Saat Yesus membuka materai ke-7, terjadi sunyi senyap di surga selama setengah jam. Dalam tradisi Israel, sunyi senyap bisa berarti penghormatan terhadap doa orang kudus atau menandakan kehadiran Allah. Dalam keheningan ini, terjadi 2 peristiwa. Yang pertama, 7 malaikat menerima 7 sangkakala. Yang kedua, seorang malaikat lain mempersembahkan kemenyan bersama doa orang kudus di atas mezbah emas. Pedupaan emas digunakan untuk membakar kemenyan, menghasilkan bau harum sebagai simbol doa yang naik ke hadapan Allah. Setelah doa orang kudus naik ke hadapan Allah, malaikat lalu mengambil pedupaan, mengisinya dengan bara api, dan melemparkannya ke bumi. Hal ini menimbulkan bunyi guru, halilintar, dan gempa bumi. Artinya, peristiwa-peristiwa tersebut melambangkan penghakiman Allah atas orang fasik. Barulah setelah ke-7 hukuman materai diakhiri, pasal masa kesengsaraan berikutnya, yakni ke-7 hukuman sangkakala siap dilaksanakan. Empat tua-tua menyaksikan materai demi materai terbuka, dan segel membawa kegelapan yang tak terbayangkan. Ini bukan kisah masa lalu, ini adalah peringatan. Karena saat suara sangkakala terakhir menggema, tak ada tempat bersembunyi. Wahyu telah